Sebagian dari kalian mungkin geli dengan gambaran ini. Namun, tahukah kamu, belatung atau larva dari jenis lalat yang dikenal dengan BSF atau Black Soldier Fly memiliki nilai protein yang tinggi di dalam tubuhnya, yaitu antara 40 hingga 48% protein dan 25 hingga 32% lemak. Dengan kandungan tinggi protein, larva ini dapat dijadikan menjadi sumber protein alternatif baik untuk manusia dan hewan peliharaan. Walau larva atau maggot ini sudah dijadikan sumber alternatif yang aman dan umum untuk dikonsumsi oleh manusia di Denmark, namun di Indonesia sendiri memanfaatkan maggot ini lebih umum untuk bahan perangsang pengemukan untuk hewan ternak. Hal menarik lainnya dari maggot ini adalah nafsu makan yang besar dan jenis makanan yang dikonsumsi. Dalam beberapa keperluan, budidaya maggot dapat dijadikan alternatif hewan pengolah sampah organik yang dihaluskan. Walau begitu, untuk hasil produksi maggot yang lebih baik, peternak sering memiliki jenis pakan khusus seperti daging kelapa sawit. Pada liputan peternakan maggot modern kali ini, kita akan mengajak kalian untuk mengunjungi Kota Bogor, tepatnya di peternakan maggot Nusantara. Maggot memiliki fase metamorfosis yang cukup cepat, yaitu sekitar 45 hari yang terjadi dalam 5 tahap. Mulai dari telur, larva, prepupa, pupa, dan lalat BSF dewasa. Sedangkan alasan kenapa larva ini memiliki cadangan protein yang tinggi di dalam tubuhnya adalah karena protein tersebut digunakan sebagai cadangan energi pada fase lalat. Karena ketika maggot sudah berubah menjadi lalat dewasa, mereka akan berfokus dengan kawin dan tidak melakukan kegiatan mencari makan. Untuk memulai budidaya maggot ini dimulai dengan mempersiapkan kandang untuk lalat dewasa. Kandang lalat BSF ini berfungsi sebagai tempat kawin dan memproduksi telurnya. Ukuran kandang dapat disesuaikan dengan kapasitas produksi yang dibutuhkan. Bahan kandang untuk BSF dapat menggunakan frame kayu atau frame aluminium yang lebih kokoh seperti yang digunakan di maggot Nusantara. Kemudian ditutup dengan jaring-jaring lembut sebagai dinding kandang dan plastik ultraviolet sebagai atapnya. Kandang maggot ini nantinya diisi dengan lalat dewasa dan media bertelur. Kondisi kandang dijaga untuk suhu tidak lebih dari 36 derajat Celcius dan tidak terkena hujan. Selain itu, tidak terkena sinar matahari langsung dan juga memiliki sirkulasi udara yang lancar. Selanjutnya, menyiapkan media bertelur. Media telur ini terbuat dari triplek atau kayu tipis yang disusun berlapis, yang memberikan lalat dapat meletakkan telurnya di sela-sela kayu ini. Kemudian media bertelur ini disterilkan terlebih dahulu dalam tempat ini, sebelum akhirnya dibawa ke kandang lalat BSF dewasa. Pekerja akan menata media bertelur ini di pojok ruangan dan menunggu lalat untuk mendekat dan meletakkan telurnya. Pekerja dapat mengambil media bertelur ini setelah 2 hari diletakkan.
Setelah mengambil telur tersebut, selanjutnya pekerja akan bisa melanjutkannya ke penetasan telur. Pekerja akan memisahkan telur-telur ini untuk menghindari telur pecah tertekan oleh larva yang menetas. Telur ini akan ditimbang sehingga dapat mempertimbangkan jumlah telur yang ditempatkan pada setiap media penetasan. Di tempat penetasan, telur akan diisi dengan media ternak dengan suhu ruangan yang dijaga. Telur akan menetas selama berumur 2 hingga 4 hari kemudian. Larva maggot yang berumur 6 hari akan dipindahkan ke biopod, tempat budidaya utama. Umumnya pada fase larva, kebanyakan peternak maggot akan menggunakan sisa makanan organik yang dihaluskan. Bahan sampah organik ini berupa sisa buah-buahan, sayur-sayuran, hingga berbagai jenis makanan sisa lainnya, sehingga maggot juga terkenal sebagai hewan pengurai yang dapat mengurai sampah terbuang. Maggot adalah hewan yang cukup rakus, sehingga pekerja harus memberikan makanan secara rutin. Bahkan yang dibutuhkan untuk maggot yang berjumlah 8 hingga 10 kilo adalah kurang lebih 7 kg per hari. Walau terhitung membutuhkan pakan yang mudah dan murah, namun maggot yang diproduksi dengan pakan dari limbah atau sampah sering menghasilkan nilai gizi yang tidak stabil. Selain itu, jika tidak hati-hati dalam mengolah maggot ini, dapat berpotensi membawa patogen jahat yang terbawa ke hewan yang diberi pakan maggot. Sehingga pemilihan pakan yang dilakukan oleh maggot Nusantara adalah dengan memanfaatkan bahan baku daging kelapa sawit dan ramuan bergizi lainnya. Dengan pengendalian pakan maggot yang baik dapat menghasilkan output maggot yang memiliki kandungan akan nutrisi untuk pakan ternak. Kegiatan memberi makan ini akan terus diberikan hingga maggot berumur 25 hari atau sebelum menjadi pupa. Maggot yang digunakan untuk pakan ikan biasanya dipanen saat berumur 35 hari. Untuk menjaga kualitas dan juga dapat dipasarkan lebih lama, umumnya maggot akan dijual dalam kondisi dikeringkan. Di maggot Nusantara, sebelum masuk proses pengeringan dan open, maggot akan dicuci menggunakan standar ganda di industrinya yang tidak hanya membersihkan bagian luar badan larva, tetapi juga bagian dalam menggunakan teknik khusus. Selanjutnya, proses pengeringan maggot Nusantara juga menggunakan pengeringan berstandarisasi untuk menghindari berkurangnya nutrisi pada proses pengeringan, serta menjaga kadar air untuk mencegah jamur dan bakteri tumbuh. Setelah dikeringkan, maggot akan disinfeksi dengan teknologi canggih berskala industri, sehingga memastikan hasil produk maggot kering yang 100% alami dan higienis yang aman untuk dikonsumsi oleh manusia. Dengan jaminan ini, konsumen terhindar dari ragu untuk menggunakan maggot Nusantara untuk makan hewan ternak atau hewan peliharaan kesayangan Anda.